Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok analisis proses bisnis ingin menjelaskan tentang analisis proses bisnis rumah makan Padang sederhana. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aman. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firan Bahri Arafah dengan NPM terakhir 043. Nama saya Mikael Krisna Ardianto dengan NPM terakhir 44. Nama saya Muhammad Tegar Nur Rahma, NPM terakhir 059. Lanjut ke proses bisnis latar belakang. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang perkembangan usaha kuliner di Indonesia yang sangat pesat, terutama usaha kuliner. Rumah makan Padang sendiri sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kota Surabaya. Rumah makan Padang ini merupakan suatu bidang usaha yang cukup menjanjikan. Di tengah ketatnya persaingan di bidang kuliner pada saat ini, mulai dari masakan modern hingga tradisional, masakan Padang sendiri masih tidak akan sepi peminat, terutama peminat pada kaum milenial. Rumah makan Padang merupakan usaha UMKM yang masih berkembang, sehingga perlu dirancang suatu sistem informasi. Dan di sini peran sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan rumah masakan Padang. Di sistem informasi berguna untuk menyediakan informasi manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasi perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Selanjutnya untuk slide ke bawah. Untuk 1.2 terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat beli masakan Padang di kaum milenial? Yang kedua, apakah kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan rumah makan Padang? Selanjutnya 1,3 terdapat tujuan penelitian. Dari perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli masakan Padang di kaum milenial. Yang kedua, pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan rumah makan Padang. Dan yang terakhir adalah 1,4 terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini diterapkan memberikan masukan, informasi, dan referensi yang mana bisa membantu serta berguna untuk mengetahui analisis proses bisnis UMKM rumah makan Padang, yang mana bisa membantu agar memperlancar dan mendapat informasi tentang proses bisnis rumah makan Padang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada bab 2, yaitu pembahasan. Di pembahasan ini ada profil UMKM. Restoran sederhana adalah sebuah perusahaan waralaba yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan dengan ciri khas masakan Padang. Bapak Haji Husaman sebagai pendiri sekaligus pemilik yang telah begitu gigih dan tekun sehingga restoran sederhana telah menjadi salah satu perusahaan waralaba terbesar di Indonesia dengan hampir 100 jaringan restoran yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia maupun mancanegara. Dalam mengelola restoran, Husaman selalu menyelesaikannya dengan lidah orang kebanyakan, sehingga ia mengurangi rasa pedas dalam masakannya. Ia juga memiliki hidangan khusus, yakni ayam pop yang telah dikenal luas. Pada tahun 1997, Husaman mematenkan merek dagang sederhana ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan mewaralabakan merek tersebut. Sejak itu usahanya terus berkembang. Ke bawah. Selanjutnya yaitu proses bisnis.
Strategi bisnis yang digunakan oleh Bustaman juga berperan penting dalam kesuksesan rumah makan Padang sederhana. Proses bisnis utama rumah makan Padang sederhana meliputi pembelian bahan baku, persiapan makanan, pelayanan pelanggan, manajemen stok, dan administrasi harian. Dan rumah makan Padang sederhana juga menggunakan model bisnis franchise, di mana pemiliknya seperti Haji Bustaman membuka kesempatan bagi individu atau kelompok lain untuk memiliki dan mengoperasikan outlet mereka sendiri dengan menggunakan merek dan sistem yang telah ada, sehingga gerai-gerai sederhana dapat tersebar luas dengan cepat. Selanjutnya ada proses bisnis pendukung. Strategi bisnis pendukung untuk menjadikan proses bisnis agar terlaksana dengan sukses, maka akan dilakukan strategi penjualan yang berkonsep 24 jam. Hal ini tentunya masih sangat jarang ditemui di bisnis atau UMKM rumah makan Padang lainnya. Sebuah strategi pendukung yang akan menjadikan pembeda dan menjadi inovasi pada proses bisnis rumah makan Padang ini akan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut. Konsep bisnis yang melakukan pelayanan kepada pelanggan selama 24 jam akan berfokus pada pembagian shift karyawan yang nantinya akan dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi jam 6 sampai pada pukul 14 atau jam 2 siang. Kemudian pada shift kedua akan dilakukan pada jam 2 hingga jam 11 malam. Selanjutnya shift terakhir atau shift malam dilakukan pada jam 11 malam sampai jam 6 pagi, yang dimana hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara penuh kepada pelanggan. Selanjutnya ada CFF proses bisnis. Di sini ada kasir, koki, pelayan, dan pelanggan. Di sini kita bisa melihat dari awal kita memesan dan sampai kita membayar dan akhirnya kita mendapatkan makan. Ini katanya Chris. Ya, wes mari. Lanjut ayo nang. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Loh, iku gak mau waca alure. Gak ketok. Ya firman gak izin cur. Tulisannya lo pecah, Pak. Masih pecah, aku gak masih pecah iki. Ketok kan iki. Bukaan kok HP mugar, ambek waca HP mugar. Iya yo. Kak inisiatif cuk tempe. Iya cuk. Ever titik wo. Iki tak cut iki, gak usah wis. Ayo. Wis. Teko CFF ae. Ya. Selanjutnya ada CFF proses bisnis, yaitu ada kasir, koki, pelayan, dan pelanggan. Yang pertama, pelanggan memesan tempat, lalu duduk di tempat yang sudah tersedia, dan pelayan akan memberikan daftar menu, lalu pelanggan akan memilih menu dan memesan menu tersebut. Lalu pelayan akan mencatat menu. Jika sudah benar, data pesanan akan diberikan kepada koki, lalu koki akan mengelola makanan. Lalu jika koki makanan sudah siap disajikan, akan diambil oleh pelayan dan mengantarkan makanan ke pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan. Selanjutnya, pelanggan akan menyantap makanan. Jika selesai, akan menuju ke kasir. Lalu kasir akan memberikan bil dan pelanggan akan mengecek bil atau jika benar atau tidak. Jika benar, pelanggan akan membayar bil. Lalu kasir akan menerima uang. Jika ada kembalian, akan diberikan uang kembali. Jika tidak, sudah selesai. Lalu jika ada kembali, pelanggan akan menerima uang kembalian.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, 2.5 Tools for Problem Understanding akan saya bacakan. Tools for Problem Understanding merupakan alat bantu dalam proses bisnis yang digunakan untuk memahami serta mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dalam proses bisnis. Alat-alat ini dapat membantu dalam menganalisis situasi, mengumpulkan data, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah. Alat-alat dapat membantu pemilik bisnis, termasuk dalam bisnis rumah makan Padang, untuk menuntaskan masalah dalam bisnis. Dengan menggunakan tools for problem understanding yang tepat, rumah makan Padang dapat mengembangkan strategi bisnis serta memajukan bisnis dan meningkatkan pendapatan dalam bisnis. Tools for problem memiliki banyak sekali macam-macamnya. Salah satu contohnya adalah Jexit yang akan digunakan dalam proses bisnis ini. 2.5.1 Jexit. Jexit merupakan alat bantu yang digunakan dalam bisnis untuk memastikan bahwa tugas atau proses tertentu telah diselesaikan dengan benar dan konsisten. Jexit umumnya berisi daftar item yang harus diperiksa atau diverifikasi beserta kotak centang untuk menandai setiap item setelah selesai. Tujuan Jexit pada rumah masakan Padang digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin pada bahan pangan setiap bulannya, serta pemeriksaan operasional secara rutin dan mencatat informasi penting terkait operasional rumah masakan Padang. Untuk membantu dalam pemantauan dan perbaikan proses, tabel Jexit memutuskan kejadian yang akan diukur dengan menentukan periode untuk pencatatan data, kemudian merancang Jexit untuk melakukan pengumpulan data. Berikut adalah tabel hasil wawancara yang diperoleh dari konsumen. Yang pertama itu ada penyebab turunnya pendapatan, poin 1 kurangnya kualitas makanan, poin 2 kualitas produk menurun, poin 3 kebersihan tempat, poin 4 pelayanan pelanggan buruk, terus yang terakhir ini jumlah penyebab per bulannya. Nah, selanjutnya analisis berdasarkan Jexit. Yang pertama, kurangnya kualitas makanan yang menjadi keluhan konsumen seperti rasanya yang kurang pas ataupun bentuk makanannya. Terus poin kedua, pelayanan yang kurang baik seperti ketidaksesuaian waktu pengantaran dan pemesanan menyebabkan pelanggan merasa kecewa dan tidak nyaman. Terus selanjutnya ada bab 3 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cross-functional flowchart merupakan alat yang efektif untuk memodelkan serta memvisualisasikan proses bisnis. Restoran Padang sederhana yang merupakan objek visualisasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu proses bisnis dijalankan. Mulai dari penjualan produk, restoran Padang sederhana yang dimiliki oleh Haji Bustaman tidak hanya fokus pada kualitas produknya saja, tapi juga menunjukkan keterlibatan pemilik secara langsung dalam setiap proses bisnisnya. Lokasi yang strategis mendukung kesuksesan bisnis ini. Proses bisnis utama menjadi poin-poin penting dan telah dijelaskan melalui cross-functional flowchart dan memberikan gambaran interaksi antar departemen serta membantu pemilik untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan menyusun cross-functional flowchart untuk restoran Padang sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap aliran kerja bisnis membawa manfaat besar, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Proses evaluasi berkala terhadap bisnis ini juga dapat membantu pemilik restoran untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Dalam penelitian ini, kita telah melihat bahwa pemahaman proses bisnis restoran Padang sederhana dapat membawa manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga untuk memahami kondisi bisnis secara umum. Baik, sekian dari kelompok kami terhadap analisis proses bisnis rumah makan Padang. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih.